tubuh tiga sesepuh Mulan tergantung di langit. Do Ki megah memenuhi area itu dan bahkan udara sedikit bergetar. Keyakinan yang tak tertandingi juga melonjak di dalam hati ketiga sesepuh saat mereka merasakan kekuatan yang sangat besar dari Do Ki dalam tubuh mereka beresonansi dengan energi alam. Mereka langsung menekan keraguan yang disebabkan oleh beberapa aspek Xiao Yan yang tidak biasa. Haha, Kepala Xiao, hari ini, kami akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah lelucon. Kami mungkin masih takut jika itu adalah sekte Mystic Cloud di masa lalu. Namun, aliansian yang baru saja didirikan tidak memiliki kualifikasi ini. Niat haus darah melintas di mata tetua berkepala singa itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat matanya mengamati tetua berkepala singa yang tertawa liar dengan acuh tak acuh. Tangannya membuat segel dan dia dengan lembut tertawa, "Aku, Xiao Yan, mampu menghancurkan sekte Mystic Cloud yang kalian semua takuti. Secara alami, saya juga bisa menghancurkan Anda." Api langit tiga perubahan misterius. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia segera mengeluarkan teriakan rendah di dalam hatinya. Ketika teriakan rendah ini terdengar, Glazed Lotus Core Flame dengan cepat bergerak di sepanjang nadinya dan beredar secara misterius. Gelombang energi liar dan ganas segera menyebar dan memenuhi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan sejati Xiao Yan saat ini seharusnya berada di sekitar bintang Dou Huang. Namun, dengan mengandalkan Flame Mantra, misterius dan tubuhnya, yang berkali-kali lebih kuat dari Dou Huang biasa, kekuatan bertarungnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Dou Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya melalui api langit 3 perubahan misterius. Ia juga mampu bertarung bahkan saat menghadapi bintang 7 atau 8 Dou Huang. Jika dia memasukkan beberapa keterampilan Dou yang luar biasa kuat dan efek api surgawi, dia akan bisa menandingi seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Tentu saja, jika dia ingin bersaing dengan seorang elit Dou Song, itu akan tetap kurang meskipun dia memasukkan semua ini. Namun, Xiao Yan memiliki kartu truf yang memiliki kualifikasi untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Dou Song. Ketiga sesepuh Mulan awalnya terkejut saat merasakan aura Xiao Yan tiba-tiba melambung. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dengan jijik di hati mereka. Apakah ini dukungan yang menyebabkan dia begitu sombong? Jika ini adalah kartu truf Anda, kami, 3 orang tua, harus memberitahu Anda bahwa Anda, sebagai kepala Yan Alliance, akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari Kekaisaran Jiama hari ini. Tetua berkepala harimau dengan dingin tertawa. Ada sedikit raungan harimau dalam suaranya. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin pihak lain dan mengepalkan tinjunya. Penguasa Xuan berat berkedip dan muncul. Itu secara acak memotong udara sambil membawa suara tajam dari angin yang deras. Cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kaki Xiao Yan saat penguasa berat itu berhenti tiba-tiba. Segera, suara gemuruh terdengar. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang secara eksplosif melesat ke depan. Ketiga sesepuh Mulan agak terkejut saat melihat kecepatan Xiao Yan ini. Mereka dengan cepat tertawa dingin. Penatua berkepala harimau itu melangkah ke depan dan muncul di tempat tertentu yang secara kebetulan menyegel serangan Xiao Yan. Sebuah cahaya berdarah melintas di mata haus darah tetua berkepala harimau yang sedang menyaksikan Xiao Yan menyerang. Dia mengepalkan tinjunya tiba-tiba dan cahaya berdarah menggumpal. Segera, itu menabrak Xiao Yan tanpa keterampilan yang fantastis. Pukulan ini tidak memiliki kelicikan atau kekejaman. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang sangat berat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Udara yang menyebar melengkung menjadi busur yang terlihat sebagian dan gelembung udara tak terlihat terbentuk di tinjunya. Itu membawa suara menusuk telinga saat bersiul di langit. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia menghadapi serangan pembuka dari tetua berkepala harimau ini. Dou Ki di tubuhnya mulai mengeluarkan suara gemuruh saat mendesing di pembuluh darahnya seperti air banjir. Tangannya dengan erat mencengkeram gagang penggaris dan api hijau giok yang lebat dengan cepat melonjak, benar-benar menutupi penggaris yang berat itu. Kedua tangannya segera memegang penggaris dan menghancurkannya dengan kejam ke arah tinju berwarna darah dari tetua berkepala harimau itu tanpa menghindar sedikit pun. Kiang!
Suara jelas dari logam bertabrakan tiba-tiba dipancarkan saat serangan bertabrakan. Telinga milik orang yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiul berulang kali. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak dari titik tabrakan di langit. Kedua sosok itu melakukan kontak satu sama lain sebelum tiba-tiba mundur. Kekuatan bergelombang yang ditransmisikan dari penguasa berat itu mengguncang tangan Xiao Yan sampai sedikit mati rasa. Kekuatan tetua berkepala harimau di sisi lawan ini agak melebihi ekspektasinya. Namun, tampaknya pihak lain telah sangat kelelahan. Penatua berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat kemerahan halus yang muncul karena rasa sakit yang membakar di tinjunya. Dia tanpa sadar menggerutu pelan, "Api surgawi? Anda benar-benar memiliki api surgawi?" Api hijau giok pada penguasa berat Xiao Yan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh penatua berkepala harimau ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah memikirkannya sampai level itu. Bagaimanapun, api surgawi terlalu langka. Ketika dia melakukan kontak sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi merah darah yang mereka bertiga telah bergabung dan terbentuk mulai pingsan di bawah nyala api hijau giok. Saat itulah hatinya tiba-tiba berpikir. Dengan pengalamannya, dia secara alami memahami bahwa nyala api yang mampu membakar energi merah darah semacam ini sampai tidak ada yang tersisa pasti bukan nyala api biasa. Satu-satunya hal yang bisa melakukan ini di benua Douki kemungkinan besar adalah api surgawi yang paling menakutkan. Dua ekspresi sesepuh lainnya tenggelam ketika mereka melihat tetua berkepala harimau menderita kerugian. Mereka memang meremehkan orang ini. Jangan main-main. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Penatua berkepala singa menatap Xiao Yan dengan mata haus darah. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Diri licik mereka secara alami tahu apa yang disebut menderita kerugian yang tidak terduga. Penatua berkepala harimau telah menderita kerugian sebelumnya karena perawatannya yang tidak memadai. Sulit untuk memastikan apakah orang ini memiliki kartu truf lain. Oleh karena itu, mereka harus segera menghabisinya. Karena mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka, ketiga sesepuh Mulan secara alami tidak menunda sedikit pun. Ketiga sosok manusia itu melintas ke depan. Hanya dalam waktu nafas, mereka telah mendekati Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyebar dengan tiba-tiba dan membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Xiao Yan. Alis Xiao Yan sedikit merajut saat melihat tindakan ketiga orang ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa semua jalur mundurnya telah disegel oleh ketiga orang ini. Dalam formasi ini, dia tidak memiliki solusi lain selain menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Lembah Mulan ini memang memiliki beberapa keahlian. Saya pikir kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari sekte Mystic Cloud. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat pori-pori keringat di punggungnya berdiri. Penguasa berat di tangannya dengan keras menghancurkan di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah tubuh bersinar dan muncul saat penguasa yang berat itu jatuh. Itu adalah penatua berkepala beruang itu. Pada saat ini, kedua tangannya sedikit berubah menjadi sepasang cakar beruang besar setelah dibungkus oleh energi berwarna darah. Dia benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih penggaris yang berat itu saat mengulurkan cakar beruang. Tangan Xiao yang ditarik ke belakang tetapi penguasa yang berat itu tidak bergerak. Ekspresinya sedikit merosot saat pikirannya bergerak. Api hijau giok yang pekat dengan cepat melonjak. Di bawah pemanggangan api teratai hijau giok ini, cakar beruang energi berwarna darah yang sangat besar segera mengeluarkan suara, cici, saat itu memancarkan gelombang asap putih. Namun, tetua menolak untuk melepaskan tangannya. Raungan geram yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dan urat-urat hijau di tangannya berdenyut. Kekuatan yang menakutkan segera meletus dan menyambar penguasa Xuan berat itu. Mata Xiao Yan bahkan tidak terangkat saat penguasa Xuan beratnya dengan paksa direnggut. Cahaya perak di bawah kakinya bersinar dan tubuhnya melesat keluar. Banyak bayangan yang terlihat samar-samar muncul. Jarak ini ditutupi oleh kecepatan Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan sendi jarinya tiba-tiba menonjol keluar.
Dia segera menyerang dengan kejam dan keras ke dada tetua berkepala beruang. Ledakan Oktan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus ketika kepalanya masih sekitar setengah kaki dari dada penatua berkepala beruang. Kekuatan yang terlihat samar-samar terbang di langit saat suara robekan tajam bersiul di samping telinganya. Bang! Bahkan penatua berkepala beruang tidak bisa mengelak dalam waktu dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tegas menerima pukulan ini dari Xiao Yan. Kekuatan menakutkan merembes keluar dari dada orang berkepala beruang itu. Bentuk cekung jelas muncul di dada mantan. Langkah kakinya juga berulang kali mengeluarkan suara, trum-trum, beberapa kali. Baru kemudian bahunya bergetar hebat saat dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan memaksa orang berkepala beruang itu kembali dengan satu serangan. Alisnya sedikit dirajut. Mengingat persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia menemukan bahwa aura penatua berkepala beruang ini telah melemah secara drastis. Angin yang menekan sekali lagi menyerang dari punggungnya sementara keraguan berkedip di dalam hati Xiao Yan. Pemilik yang melepaskan serangan ini sebenarnya telah mencapai kelas Douzong. Reaksi Xiao Yan cepat saat pikiran itu melintas di dalam hatinya. Dia menjerit pelan dan api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu langsung diaglomerasi menjadi baju besi api hijau giok di tubuhnya. Angin kencang itu dengan cepat tiba setelah baju besi api terbentuk. Itu segera menghantam lapisan tebal armor api itu, meletus menjadi kekuatan yang kuat yang bahkan menyebabkan udara sedikit bergetar. Dengus teredam keluar dari tenggorokannya setelah menerima pukulan berat semacam ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya mengelak seperti ikan yang berenang. Tetua berkepala singa itu tertawa terbahak-bahak saat melihat tinjunya menyerang Xiao Yan. Namun, dia tidak mengejar dan malah mundur satu langkah. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat melihat orang lain mundur selangkah. Dia menemukan bahwa aura penatua berkepala singa itu tiba-tiba turun dari kelas Douzong ke kelas Dou Huang ketika dia mundur. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat baju besi itu. Di dadanya banyak garis retak muncul. Cahaya dari nyala api tersebar saat dia menggosoknya dengan tangannya. Armor api sekali lagi pulih. Setelah dia menyelesaikan tindakan ini, serangan aura Douzong lainnya datang dari punggungnya seperti yang diharapkan. Xiao Yan bahkan tidak perlu berpikir kali ini. Seharusnya tetua berkepala harimau yang belum menyerang. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat Xiao Yan tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya dibungkus oleh api hijau giok saat itu dengan keras menghantam tetua berkepala harimau itu. HMPH. Xiao Yan sekali lagi mendengus teredam ketika keduanya melakukan kontak. Langkah kakinya dengan cepat mundur. Dia memang tidak bisa menang dalam tabrakan langsung dengan seorang elit Douzong. Kaki Xiao Yan menginjak tanah. Dia menstabilkan tubuhnya dan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari tetua berkepala harimau, yang telah mundur setelah melepaskan serangan itu. Selain itu, auranya juga tiba-tiba melemah ke kelas Dou Huang saat dia melakukannya. Tatapan Xiao Yan menyapu ketiga sosok manusia di sekitarnya yang menatapnya dengan niat jahat. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Jadi seperti ini.